Warga Kepahyang, Bengkulu dikejutkan penemuan tengkorak manusia yang terkubur di dalam sebuah kendi. Saat ditemukan, kondisi tengkorak sudah rapuh. Tim kantor SAR Jambi menemukan sopir dan penumpang mobil yang jatuh ke jurang di perbatasan Merangin Kerinci. 2 korban ditemukan meninggal sementara 1 lainnya selamat. Seorang ibu rumah tangga di Palembang menjadi korban pengeroyokan pasangan suami istri yang tinggal di sebelah rumahnya. Cekcok karena salah paham berujung kekerasan membuat korban mengalami sejumlah luka. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari seorang ibu rumah tangga di Palembang menjadi korban pengeroyokan pasangan suami istri yang tinggal di sebelah rumahnya. Cekcok karena salah paham berujung kekerasan, membuat korban mengalami sejumlah luka. Dahlia, seorang ibu rumah tangga di Jalan Talang Petai Pelaju, menjadi korban pengeroyokan pasangan suami istri yang merupakan tetangganya. Usai diserang, ia melapor ke Polrestabes Palembang pada Rabu 10 Desember 2025 lalu. Cekcok karena kesalahpahaman berubah menjadi aksi kekerasan. Dahlia tiba-tiba dipukul hingga terjatuh ke jalan. Ngejek lah, pas ngejek tuh ini muka aku di ludahnya. Ludai, jadi aku manas lah. Ya. Terus? Pas itu dia manggil bininya bininya supaya gumpal sama aku. Gumpal memang. Melok dahnya. Pura-pura misah, mukul aku. Berarti dikeroyoknya ya? Iya. Ini Gigi patah juga? Iya. Pelaku bahkan menggunakan batu, menyebabkan luka robek di kepala dan giginya patah. Korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala dan patah gigi, 1 gigi. Kemudian untuk di bagian belakang kepala mengalami 11 jahitan. Bang, itu permasalahannya apa kalau di LP? Kalau untuk sementara dari laporan yang diterima terkait adanya adu mulut, tetapi masih didalami lagi oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Polisi telah menerima laporan tersebut dan Satreskrim Polrestabes Palembang tengah melakukan penyelidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, sebuah video siswi SMP dianiaya teman sekelasnya viral di media sosial. Perselisihan akibat status WhatsApp berujung kekerasan yang membuat korban terluka. Polisi kini tengah menyelidiki kasus tersebut. Lagi aku pula kena salah. Video yang disamarkan karena mengandung unsur kekerasan ini memperlihatkan seorang siswi SMP dianiaya temannya. Peristiwa itu menjadi tontonan sejumlah remaja lain yang merekam kejadian tanpa memberikan pertolongan. Penganiayaan berlangsung di teras rumah warga di Muara Rupit, Musirawas Utara pada 6 Desember 2025. Insiden bermula dari selisih paham terkait status WhatsApp. Pelaku NR merasa tersindir unggahan korban AP, hingga keduanya sempat beradu pesan sebelum korban memblokir pelaku. Tidak terima, NR mendatangi rumah korban dan mengajaknya pergi. Curiga dengan gelagat pelaku, AP melarikan diri. Namun setibanya di lokasi kejadian langsung diserang. Aksi tersebut disaksikan teman-temannya sebelum akhirnya dilerai warga. Saat ini sudah dilakukan penyelidikan secara intensif untuk memperjelas bagaimana kronologis kejadian, karena ini terkait dengan remaja. Itu asalnya dari chat ya, dari laporan dari chat, aksi balas membalas chat, kemudian terjadi aksi pertemuan sehingga terjadilah kejadian itu. Korban mengalami luka dan orang tuanya melapor ke polisi. Saat ini penyidik tengah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap rangkaian kejadian tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Yang juga jadi sorotan saudara, tim Jatanras Polda Sumsel menangkap oknum ketua sebuah koperasi terkait dugaan penggelapan hasil kebun kelapa sawit. Ia dibekuk saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Palembang. Tim Jatanras Polda Sumsel menangkap Andika, oknum ketua sebuah koperasi di rumah kerabatnya di Palembang setelah sempat buron. Ia diduga menggelapkan sekitar 10 ton tandan buah sawit milik perusahaan rekanan yang menimbulkan kerugian puluhan juta rupiah. Aksi tersebut diduga dilakukan berulang kali hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Ada pengakuan dari dia, itu buah itu buat dia. Itulah dasar kita buat laporan ke Polres 4 Lawang kemarin. Itu kerugiannya buat sekitar berapa? Sekitar 30 juta. Nah, ini berlangsung lama atau gimana? Kalau untuk semenjak saya masuk, udah berulang kali dia melakukan itu. Saat ini penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap rangkaian perbuatannya. Saat ini sudah dilakukan proses dan diamankan ditangani oleh Polres 4 Lawang. Tapi untuk tersangka sementara ini dititipkan di rutan Mapolda Sumsel. Untuk kasusnya apa, Pak? Untuk kasusnya itu penggelapan buah sawit. Untuk barang buktinya itu buah sawit dan juga kendaraan yang digunakan untuk mengangkut. Andika menjalani pemeriksaan dan ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR nonaktif dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Sementara 3 anggota DPRD Oku nonaktif divonis 4 tahun 10 bulan atas kasus korupsi proyek pokok pikiran di Dinas PUPR Oku tahun 2024-2025. Empat terdakwa kasus korupsi pokok pikiran DPRD Oku menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Majelis hakim menyatakan mereka bersalah dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara pada Kepala Dinas PUPR Oku Nopriansyah serta 4 tahun 10 bulan pada 3 anggota DPRD Oku, Ferlan Juliansyah, Umi Hartati, dan M. Fahrudin. Selain hukuman badan, keempatnya juga dikenai denda 250 juta rupiah. Perkara ini bermula dari aliran dana fee sebesar 3,7 miliar rupiah yang diterima Nopriansyah dari 2 kontraktor M. Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso untuk diberikan pada anggota DPRD Oku terkait pengesahan APBD 2025. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 10 bulan dan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Usai putusan dibacakan, Umi Hartati menyatakan menerima vonis sementara 3 terdakwa lainnya memilih pikir-pikir. Nanti kita lihat gimana ininya kan, perkembangan selanjutnya, itu aja. Berarti masih di dalam KPK terkait peran Bupati Akbar. Nanti kita lihat aja di perkembangan kan, perkaranya gimana. Ya, ada nanti ada gimana nanti. Silakan gitu ya. Jaksa penuntut KPK menyebut kemungkinan munculnya tersangka baru masih terbuka dalam perkembangan kasus ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara informasi lain, saudara, maraknya pencurian tandan buah segar sawit di Sumatera Selatan mendorong kepolisian daerah menyiapkan delik khusus untuk memberi efek jera para pelaku. Rapat koordinasi digelar menindaklanjuti laporan maraknya pencurian tandan buah segar sawit di Sumatera Selatan. Identifikasi menunjukkan persoalan terletak pada proses hukum yang selama ini menggunakan delik umum sehingga banyak kasus masuk kategori tindak pidana ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan, Polda Sumsel berencana menerapkan delik khusus sesuai Undang-Undang Perkebunan. Langkah ini sekaligus membahas masalah pendirian PKS tanpa kebun dan faktor penyebab pencurian, mulai dari kurangnya pengawasan hingga tekanan ekonomi. Di dalam penanganan persoalan-persoalan pencurian ini, kita menggunakan delik khusus. Delik khusus yang mana? Delik khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Perkebunan. Ancaman hukumannya lebih kuat, lebih tinggi. Khusus untuk pelaku pencurian itu diancam hukuman 4 tahun. Kemudian penadahannya sendiri itu 7 tahun. Tapi ada syarat,
syarat formilnya apa? Harus ada HGU. Sepanjang 2025, tercatat 377 kasus terkait pencurian TBS terdiri dari pencurian, penggelapan, dan penada. Dari pihak kepolisian tentu ada perspektif lain, apakah ini mau ambil efek jerah, tapi saya juga tidak kalah setuju juga kalau ini preventif, mulai dari pencegahan misalnya perhatian berupa CSR yang kena sasaran, misalnya dengan pencegahan dengan pemasangan CCTV ataukah dengan pengawasan yang ketat tapi humanis. Pemerintah dan aparat hukum akan menyiapkan regulasi baru, serta membentuk tim pengawasan sumber TBS yang masuk ke PKS termasuk aspek legalitas lahan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Jambi, tim kantor SAR Jambi menemukan sopir dan penumpang mobil yang jatuh ke jurang di perbatasan Merangin Kerinci. 2 korban ditemukan meninggal sementara 1 lainnya selamat. Tim kantor SAR Jambi menemukan sopir dan penumpang mobil yang jatuh ke jurang di jembatan perbatasan Merangin Kerinci. 2 korban ditemukan meninggal sementara 1 orang selamat. Setelah menerima informasi kendaraan yang masuk jurang, tim Pos SAR Kerinci bersama personil kantor SAR Jambi menuju lokasi. Setibanya di titik kejadian, tim melakukan penyisiran dan memetakan medan yang berada di tebing curam. Identitas 2 korban yang sebelumnya hilang berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Kami dari kantor SAR Jambi bersama tim SAR gabungan diantaranya Basarnas Jambi, Polsek Sungai Manau, Polsek Batang Merangin, Brimob, BPBD Kabupaten Kerinci, serta masyarakat. Hari ini adalah hari kedua pencarian sebuah mobil terguling di Muara Emat, di mana diantaranya ada 3 orang korban. 1 diantaranya dinyatakan selamat atas nama Ferdi Santoso, dan 2 masih dalam pencarian. Pada pukul 9.30, korban atas nama Yogi berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, korban atas nama Alam juga telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. 2 korban meninggal kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan Kompas TV, Kerinci, Jambi. Beralih ke Bengkulu, saudara, warga Kepahyang Bengkulu dikejutkan penemuan tengkorak manusia yang terkubur di dalam sebuah kendi. Saat ditemukan, kondisi tengkorak sudah rapuh. Nemu guci. Warga Durian Depun Merigi, Kepahyang Bengkulu dihebohkan dengan penemuan 3 benda yang diduga tengkorak manusia saat seorang warga menggali tanah. Penemuan bermula ketika sekop yang digunakan warga membentur benda mirip kendi hingga pecah dan di dalamnya ditemukan bagian tengkorak. Rekaman warga memperlihatkan kondisi tengkorak yang tampak rapuh dan hancur saat penggalian berlangsung. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke polisi. Petugas mendatangi lokasi, memasang garis polisi, dan mengamankan benda-benda itu untuk diperiksa tim forensik Polres Kepahyang. Cuma kami belum bisa memastikan itu tengkorak jenis dari mana. Kemudian setelah kami ke TKP, kami amankan lokasi, kami telepon berkoordinasi dengan Satreskrim dan Inafis Polres. Sementara sudah ditindaklanjuti dan diambil sampelnya, bahwa semuanya tengkorak yang diduga berjenis manusia. Nah, kami bawa ke rumah sakit untuk dilaksanakannya tindakan forensik. Masyarakat diminta polisi tetap tenang menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV, Kepahyang, Bengkulu. Sementara itu, seorang pria dan temannya ditangkap polisi dari Polsek Tanjung Senang, Bandar Lampung setelah mencuri motor. Aksi pencurian dilakukan pada motor mantan majikan salah satu tersangka. Rian Muhirzal ditangkap anggota Polsek Tanjung Senang di rumahnya di Labuan Ratu, Bandar Lampung karena pencurian sepeda motor. Dari pengembangan, polisi meringkus seorang tersangka lain, Dedi Arianto. Keduanya diduga mencuri motor milik mantan majikan Rian.
Polisi masih menyelidiki kemungkinan lokasi kejahatan lain yang terkait dengan aksi keduanya. Lokasi TKP, kemudian saudara RM masuk ke dalam rumah, buka pagar masuk ke dalam rumah, dan kemudian lihat sepeda motor, kuncinya masih di situ, dibawa. Dan saudara RM ini tahu seluk atau situasi kondisi rumah karena pernah diminta bantuan untuk melakukan pengelasan terhadap pagar rumah. Jadi dia sudah tahu kondisinya, sehingga kemudian dia masuk dengan mudah, mengambil sepeda motor lalu membawanya. Beruntung bahwa ada pengawasan berlapis dari pihak pemilik rumah, baik melalui CCTV ataupun dengan GPS, sehingga cepat memudahkan kami dari pihak kepolisian untuk melakukan upaya pengungkapan. Kini kedua tersangka ditahan di Polsek Tanjung Senang. Mereka terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Yang juga jadi sorotan saudara masuk daftar pencarian sejak 2021. Mantan kepala kampung periode 2013-2018 yang menjadi terpidana korupsi akhirnya ditangkap tim Kejari Lampung Tengah saat bersembunyi di hutan lindung. Tim Kejari Lampung Tengah masuk ke area perkebunan untuk menangkap Muhammad Azahri, 64 tahun, mantan kepala kampung Linggapura Selagai Lingga periode 2013-2018. Ia menjadi buronan sejak 2021 terkait korupsi pekerjaan drainase, talut, dan gorong-gorong di kampung tersebut. Selama pelarian, Azahri bersembunyi di hutan lindung sebelum akhirnya ditangkap. Penangkapan terhadap terpidana atas nama Muhammad Azahri bin Darpin, bahwa Muhammad Azahri bin Darpin merupakan mantan kepala kampung Linggapura tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, telah terbukti melakukan korupsi pada pekerjaan drainase di Dusun 1 dan 2, pekerjaan talut di Dusun 1, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, yang dananya menggunakan dana kampung APBN tahun 2016 sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 143.978. Ia merupakan terpidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Tanjung Karang yang menjatuhkan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara, denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan, serta uang pengganti 143 juta rupiah lebih, subsidiar 6 bulan penjara. Roma Afria Idham, Kompas TV, Lampung Tengah, Lampung. Sementara dari Bengkulu, saudara, Kejati Bengkulu kembali menunjukkan tumpukan uang sitaan puluhan miliar rupiah sebagai bagian dari pengungkapan dugaan korupsi tambang yang menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar. Kejaksaan Tinggi Bengkulu kembali menampilkan uang sitaan dugaan korupsi tambang sebagai bagian dari rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia 2025. Lebih dari 44 miliar rupiah uang hasil pengembalian tersangka Baby Husi dan Zakia Husi ditampilkan terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pengusaha tambang di Bengkulu. Dalam perkara ini, jaksa menetapkan 13 tersangka dan menyita berbagai aset yang terhubung dengan tindak pidana pencucian uang. Ini yang 44 miliar ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang ada hubungannya dengan PT RSM. Nah, ini kita sita dari 2 tersangka. Ini sebesar 44 miliar ya. Proses pemulihan kerugian negara yang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah masih berlangsung. Dengan penelusuran aliran dana dan penyitaan aset terus diperluas sebagai komitmen Kejati menuntaskan kasus korupsi tambang berskala besar tersebut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara.
Dari informasi lainnya, sebanyak 36 ton bantuan solidaritas diberangkatkan melalui sebuah perusahaan ekspedisi di Palembang menuju wilayah terdampak bencana di Sumatera. Program gratis ongkir ini menjadi jembatan kepedulian, memastikan setiap paket harapan sampai pada mereka yang membutuhkan. Program gratis ongkir untuk bantuan bencana di 3 provinsi terdampak di Sumatera disambut hangat warga Palembang. Sejak awal Desember, kiriman bantuan mengalir tanpa henti, menjadi wujud kepedulian yang bergerak dari banyak tangan. Di Palembang, 4 gelombang pengiriman telah diberangkatkan melalui jalur darat, membawa 36 ton bantuan berisi pakaian, kebutuhan pokok, obat-obatan, hingga perlengkapan bayi. Pada hari terakhir 10 Desember 2025 lalu, tambahan sekitar 4 ton bantuan kembali siap dikirim. Sangat antusias dalam pengumpulan donasi-donasi ini, dan JNE alhamdulillah di Palembang sendiri kurang lebih hampir 36 ton ya sampai dengan hari ini informasinya. Kita sudah berangkati tujuan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita menggunakan mobil Wingbox. Mobil jalur darat berarti? Jalur darat. Gitu. Alhamdulillah kita menerima informasi dari JNE Aceh, JNE Sumatera Utara Medan, dan juga Padang. Alhamdulillah sudah beberapa masuk ke posko dan sudah beberapa juga didistribusikan ke beberapa korban dampak bencananya. Antusiasme tidak surut. Donasi datang dari berbagai sudut, mulai dari warga, pengurus masjid, pesantren, komunitas, sekolah, hingga pemerintah, membentuk arus solidaritas yang terus tumbuh. Lihat penderitaan itu kan, jadi jemaah semua gotong royong. Jadi ada yang 1 kotak, ada 5 kotak, ada duit. Nah semua kita berikan sembako sesuai kebutuhan ini. Karena memang ada jemaah kita yang kena korban, Pak. Dia jadi rumahnya ini tenggelam, mobilnya hanyut. Harapan kita itu bisa terkirim yang kemarin tuh semua ini. Apalagi yang saya bilang minuman, wah susah Pak minuman, dan bilang wah, akhirnya saya konsultasi dengan pihak JNE, bisa nggak? Karena cairan nggak boleh, asal botol kecil katanya. Udah, kita beli langsung semalam Mbak belinya nih. Kalau ini kita ada sebagai dari mie, ada pembalut, ada pempes, susu sama jajan-jajanan, terus juga ada bubur bayi, siapa tahu ada bayi yang memerlukan gitu kan. Kita open donasi dari teman-teman kita. Donasi nih sekitar baru sehari kemarin baru buka. Baru kemarin buka, ini sudah langsung ini ya? Iya, ini langsung. Terkumpul Ini baru berapa nilai sebagian. duitnya? Itu ada sekitar 10 jutaan. Semoga yang kita berikan bisa bermanfaat buat mereka. Program ini menjadi jembatan harapan, menghadirkan bantuan bagi masyarakat Sumatera yang tengah berduka, dengan harapan beban mereka sedikit demi sedikit terangkat. Muhammad Reza Pahlavi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, 14 pengurus cabang olahraga di Sumatera Selatan menyatakan kekecewaan setelah tidak diundang dalam rapat kerja Provinsi KONI Sumsel 2025. Keikutsertaan dalam forum tersebut seharusnya menjadi ruang bersama untuk membahas arah pembinaan olahraga daerah. Atau keterangan IBA atau yang akan memberikan 14 pengurus cabang olahraga yang tergabung dalam forum silaturahmi cabang olahraga Sumatera Selatan menggelar refleksi akhir tahun untuk menyoroti kinerja dan peran KONI Sumsel masa bakti 2023-2027. Dalam forum itu mereka mendesak perbaikan tata kelola organisasi sekaligus pemulihan marwah olahraga Sumsel. Apa yang kami sampaikan refleksi akhir tahun ini sebenarnya akan kami bawa dalam agenda rapat kerja itu, tapi kami tidak diundang. Ya, jadi ini kan karena kami tidak diundang dan kita tidak punya ini, tentu kita akan bicara dan ini sampai dengan mereka koreksi ini. Yang penting kami akan berkoordinasi induk KONI ini. Forum ini awalnya berencana menyampaikan hasil evaluasi pada KONI Sumsel. Namun 14 cabur tersebut tidak diundang dalam rapat kerja Provinsi KONI Sumsel yang digelar untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan Porprov sebelumnya. Ya, mungkin masa kepengurusannya berakhir dan mereka belum melaksanakan musda. Ya. Solidaritasnya aman, nggak ada masalah. Mungkin berjalan, rakerprov berjalan, porprov berjalan, nggak ada masalah. Ya, KONI Sumsel solid, kompak.
Koni Sumsel menjelaskan beberapa cabur tidak diundang karena masa kepengurusannya telah berakhir dan belum menggelar musda. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Soal kisruh klub sepak bola saudara, Aliansi Masyarakat Pecinta Sriwijaya FC menggelar aksi di kantor Gubernur Sumatera Selatan sebagai kepedulian terhadap kondisi klub yang tengah menghadapi berbagai kesulitan. Asisten satu. Asisten, kami sangat bersenang hati. Puluhan pecinta Sriwijaya FC yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pecinta SFC menggelar aksi di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan. Mereka menuntut komitmen pemerintah daerah untuk membantu menyelamatkan klub kebanggaan yang tengah terpuruk di kompetisi championship. Aksi ini sekaligus menjadi peringatan karena aliansi berencana menggelar aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspons. Kita tunggu kelanjutan dari Provinsi Sumatera Selatan. Kalau memang tidak ditanggapi, kami, kawan-kawan dan Aliansi Masyarakat Pencinta Sriwijaya FC akan lebih besar lagi dari masa yang hari ini. Kehadiran masa diterima Asisten 1 Pemprov Sumsel yang berjanji meneruskan aspirasi tersebut. Saya yakin Pak Gubernur pengen sekali menyelesaikan karena ini juga akan menjadi kebanggaan. Tapi memang tidak bisa sekaligus karena ini menyangkut hal-hal yang itu tadi. Jadi harap kawan-kawan maklumi, tapi insya Allah akan saya sampaikan ke beliau dan insya Allah juga beliau akan segera menyelesaikan ini. Selain mendesak pemerintah, aliansi juga akan berkomunikasi dengan manajemen klub dan meminta evaluasi internal demi perbaikan kondisi Sriwijaya FC. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Drama 5 gol terjadi di Stadion Olimpico Grande Torino. AC Milan bangkit dari 2 gol cepat Torino untuk menang 3-2. Christian Pulisic menjadi pahlawan kebangkitan Rossoneri dengan 2 golnya. Bermain di markas Torino, di Stadion Olimpico Grande Torino, AC Milan langsung mendapatkan pukulan telak di awal pertandingan. Il Toro mendapatkan penalti pada menit 8 karena handsball Fikayo Tomori. Nikola Vlasic yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Di menit 17 tuan rumah memperlebar jarak dari serangan cepat. Dufan Zapata menerima bola operan Vlasic dan dituntaskan menjadi gol. Rossoneri merespon 2 menit kemudian. Tembakan Adrien Rabiot dari luar kotak penalti mengarah ke pojok kanan atas gawang dan menipiskan jarak 2-1 di babak pertama. Gol Rabiot jadi titik balik AC Milan. Gol penyetara pun hadir di menit 67 dari tendangan mendatar Christian Pulisic. 10 menit kemudian, Pulisic mencetak brace dan membawa Rossoneri kemenangan 3-2 atas Torino. Hasil ini mengembalikan Milan ke puncak klasemen Serie A Italia dengan mengoleksi 31 poin, sedangkan Torino di urutan 16. Sementara Barcelona kian kokoh bertengger di tahta klasifikasi La Liga. Bertamu ke rumah Real Betis dalam drama 8 gol, Laskar Catalonia menang 5 gol berbalas 3. Bertamu ke Estadio de la Cartuja markas Real Betis, Barcelona sempat dikejutkan gol Anthony di menit ke-6. Namun El Barça langsung bereaksi. Brace Ferran Torres di menit 11 dan selang 2 menit kemudian, antar Laskar Catalonia balik memimpin 2-1. Terus menyerbu, armada Hansi Flick kembali menambah 2 gol lagi. Gol yang dicetak sang Rising Star Rooney Bargi di menit 11 dan hat-trick Ferran Torres di menit 13 membawa El Barça menjauh 4-1 hingga turun minum. Babak kedua memasuki menit 51, Lamine Yamal kembali menambah derita bagi tuan rumah menjadi 5-1. Selepas tertinggal jauh, Real Betis mencoba bangkit. Di menit 85, Diego Llorente menipiskan jarak menjadi 2-5 untuk Los Verdi Blancos. Di menit 90, Chucho Hernandez kembali mendekatkan ketinggalan Betis menjadi 3-5. Sayang, gol ini gagal untuk setidaknya menghindarkan tuan rumah dari kekalahan.
Menang 5-3, Barcelona kini bertengger kokoh di tahta klasifika dengan nilai 40, unggul 4 angka dari sang seteru bebuyutan Real Madrid. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Guys, nemu guci. Warga Durian Depun Merigi Kepahyang, Bengkulu dihebohkan dengan penemuan 3 benda yang diduga tengkorak manusia saat seorang warga menggali tanah. Penemuan bermula ketika sekop yang digunakan warga membentur benda mirip kendi hingga pecah dan di dalamnya ditemukan bagian tengkorak. Rekaman warga memperlihatkan kondisi tengkorak yang tampak rapuh dan hancur saat penggalian berlangsung. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke polisi. Petugas mendatangi lokasi, memasang garis polisi, dan mengamankan benda-benda itu untuk diperiksa tim forensik Polres Kepahyang. Cuma kami belum bisa memastikan itu tengkorak jenis dari mana. Kemudian setelah kami ke TKP, kami amankan lokasi, kami telepon berkoordinasi dengan Satreskrim dan Inafis Polres. Sementara sudah ditindaklanjuti dan diambil sampelnya, bahwa semuanya tengkorak yang diduga jenis manusia. Nah, kami bawa ke rumah sakit untuk dilaksanakannya tindakan forensik. Masyarakat diminta polisi tetap tenang menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV, Kepahyang, Bengkulu. Tim kantor SAR Jambi menemukan sopir dan penumpang mobil yang jatuh ke jurang di jembatan perbatasan Merangin Kerinci. 2 korban ditemukan meninggal sementara 1 orang selamat. Setelah menerima informasi kendaraan yang masuk jurang, tim Pos SAR Kerinci bersama personil kantor SAR Jambi menuju lokasi. Setibanya di titik kejadian, tim melakukan penyisiran dan memetakan medan yang berada di tebing curam. Identitas 2 korban yang sebelumnya hilang berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Kami dari kantor SAR Jambi bersama tim SAR gabungan diantaranya Basarnas Jambi, Polsek Sungai Manau, Polsek Batang Merangin, Brimob, BPBD Kabupaten Kerinci, serta masyarakat. Hari ini adalah hari kedua pencarian sebuah mobil terguling di Muara Emat, di mana diantaranya ada 3 orang korban. 1 diantaranya dinyatakan selamat atas nama Ferdi Santoso, dan 2 masih dalam pencarian. Pada pukul 9.30, korban atas nama Yogi berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, korban atas nama Alam juga telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. 2 korban meninggal kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan Kompas TV, Kerinci, Jambi. Dahlia, seorang ibu rumah tangga di Jalan Talang Petai Pelaju, menjadi korban pengeroyokan pasangan suami istri yang merupakan tetangganya. Usai diserang, ia melapor ke Polrestabes Palembang pada Rabu 10 Desember 2025 lalu. Cekcok karena kesalahpahaman berubah menjadi aksi kekerasan. Dahlia tiba-tiba dipukul hingga terjatuh ke jalan. Ngejek lah, pas ngejek tuh ini muka aku udah diludahnya. Ludai, jadi aku manas lah. Ya. Terus? Pas itu dia manggil bininya bininya supaya gumpal sama aku. Gumpal memang. Melok udahnya. Pura-pura misah, mukul aku. Berarti dikeroyoknya? Iya. Ini gigi patah juga? Iya. Pelaku bahkan menggunakan batu, menyebabkan luka robek di kepala dan giginya patah. Korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala dan patah gigi, 1 gigi. Kemudian untuk di bagian belakang kepala mengalami 11 jahitan. Bang, itu permasalahannya apa kalau di LP? Kalau untuk sementara dari laporan yang diterima terkait adanya adu mulut, tetapi masih didalami lagi oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Polisi telah menerima laporan tersebut dan Satreskrim Polrestabes Palembang tengah melakukan penyelidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pagi, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.